Oke teman-teman, kita langsung menjemput Ananta ya di rumahnya. Ananta ini salah satu sahabatku, terutama di bidang per-YouTubean. Dia sangat berperan penting dalam pembuatan channel YouTubeku ini. Jadi dia adalah teman pertamaku yang mensupport aku di dunia YouTube ini. Dan di hari ini aku harus berpisah dengan sahabatku satu ini karena dia akan menikah tanggal 21 November ini, dan dia harus prepare di hari ini tanggal 10 November 2020. Jadi dia dapat calon orang Bekasi, jadi dia akan pindah di sana kelak. Jadi pertanggal ini dia sudah pindah ke Bekasi begitu. Jadi ceritanya ini aku nganter ke Juanda. Dan ini dia Tara, Ananta. Halo, selamat pagi. Yes. Ya apa persiapan lu ya apa? Sudah mantap semua, tinggal pelaksanaan saja. Wes. Tinggal OTW. Jadi acara lu itu di Bekasi ya? Acaranya di Bekasi, tapi karena pandemi begini jadi nggak ada acara besar-besaran, nggak ada. Berarti pemberkatan? Nggak pakai acara resepsi lah. Oh, oke. Jadi cuman ya pemberkatan aja, syukuran biasa sama keluarga besar di sana. Ya, itu aja. Oke. Juga nggak boleh rame-rame kan sekarang ini. Iya ya. Semua harus rapid ya. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong rapid. Sudah siap enggak lu? Sudah dong. Wes. Oke. Yang penting nggak ketinggalan. Nah, sip, mantap. Pokoknya di tempat transportasi umum, khususnya antar pulau atau luar kota yang besar, itu harus tes rapid ya. Sepertinya ya. Rapid, terus juga benar-benar dijaga social distancingnya, itu protokol kesehatannya benar-benar di apa ya, ditaati lah, disiplin lah. Jadi Pokoknya jangan lupa pakai masker, harus sedia hand sanitizer kalau tidak ada tempat pencucian tangan. Terus kalau bisa spray itu juga pakai untuk ruangan ya. ya kayak ini nih, kita sedia nih spray untuk dalam ruangan. Perjalanan kita masih lumayan panjang. Ini sekitar 4 jam mungkin ya. Kalau kita lewat tolnya lancar banget, 4 jam kita sampai di Juanda Terminal 1. Gitu. Nah, nanti selama di perjalanan ya kita ngobrol-ngobrol banyak lah sebelum kita berpisah. Oke, kita sudah sampai di wilayah Banyuglugur. Jadi wilayah Besuki ini bentar lagi memasuki pom bensin Tamaraya. Jadi ini berjalan ke Juanda. Ya Pak. Persiapan nih. Ya kalau persiapan buat SIM gua itu 90% aman. Aman ya. Ya tinggal 10%-nya ya pelaksanaan lah. Boh, lu cerita nih kok bisa kenal dari Neni itu ya apa? Sebenarnya tuh gini, gua kenal Beleni
saudaranya si Lenny. Si Lenny pulang dari liburan dari Bali. Iya. Dia mampir ke Situbondo, bermalam di Situbondo sebelum lanjut pulang ke Bekasi. Terus? Nah, di situ temennya gua ini pengen apa ya, pengen ditemenin, minta ditemenin buat ketemu sama Lenny di hotel, Iya, iya, iya. buat nyambut mereka, nemenin mereka di hotel, rombongannya si Lenny. Cuman nah di situ gua pribadi nggak tahu gua bakalan dikenalin sama Lenny. Oh, berarti belum ada kasus ya? Nggak ada, Nggak ada, masih- ngerti ya? masih belum ada konteks sama sekali. Ah. Nggak ada percakapan di awal, itu nggak ada. Jadi pas temennya gua itu masuk nemenin, maksudnya ketemu sama rombongannya si Lenny. Iya, iya, iya. Nah, gua itu posisi gua waktu itu ada di lobby Lobby. hotel nungguin. Terus? Nggak berselang lama, ya mungkin sekitar 5 menitan lah dia di dalam. Tahu-tahu keluar, ngajak gua. Jadi ngobrol-ngobrol di situ. Nah, diajak masuk. Iya, iya, iya. Nah, di situ tanpa ada perencanaan, tanpa ada omongan, tahu-tahu di situ aku dikenalin. Gua dikenalin sama Lenny. Terus di depan rombongan itu ya canggung lah. Berarti awalnya lu ketemu itu kayak gitu ya? Awal ketemunya kayak gitu. Oh, jadi Akhirnya singkat cerita ya gua tukeran nomor WA, oke. chatting biasa, chat biasa. Ya, Berarti setelah itu masih chatting-chattingan ya setelah itu ya? ya chatting selayaknya temen masih saat Oke. itu tuh. Soalnya waktu itu gua apa ya, nggak mau buru-buru. Jadi pengen lebih kenalan lebih. Pengen kenal santai lah, Ya, ya, ya. jalanin kayak temen. Soalnya yang kalau kita PDKT kayak cara temen itu biasanya lebih cepet Nyambung, tahu, lebih ngeh nyambung. gitu ya. Oke. Nah, berarti lu space dari kenalan itu kejadian nih berapa lama lu? Nah, kalau gua itu sebenarnya udah ada kata-kata jadian sih ya. Udah ada kata-kata jadian. Nah, di Mantap. situ posisinya itu di chatting Ya. iseng-iseng gua bilang gimana kalau gua berangkat ke Bekasi. Berangkat ke Bekasi. Terus dia open gitu ya, gua kayak pengen- terbuka ya. Nah, gue pengen liburan ke Bekasi. Nah, tujuan gue ke sana. Gue nggak ada tujuan. Gue mau jadian, mau PDKT sama keluarganya. Awalnya tuh nggak ada pikiran ke sana. Berarti pokoknya inti main-main ke sana Ya, intinya ya. silaturahmi aja lah ke sana. Sekalian jalan-jalan. Soalnya gue ada planning buat refreshing, cuma nggak ada tujuan. Bingung mau kemana nih tujuannya enaknya nih. Ya. Mas. Akhirnya ya ternyata respon dari Lenny, Sama keluarganya jawabannya itu, welcome ya. jawaban dia itu waktu di chatting sih ya udah Oh. kesini aja. Oh, berarti masih dari Ya Lenny-nya ya. masih dari Lenny-nya dulu. Oh. Ya udah kesini aja. Ya, dari jawaban itu jadi gua coba langsung iseng-iseng cari tiket. Waktu itu gua cari tiket bis dulu. Ya. Gue pengen tahu harganya dulu, harga tiket bis tuh ke Bekasi berapa sih? Ya, Sip.
Desember. Iya betul. Gua kenalan pertama itu bulan 9. Oh, bulan 9. Bulan September. 9 September. Setelah itu lu di Bekasi kapan? Gua ke Bekasi itu bulan 11. Oh, bulan 11. Oh, berarti Ya. selisih 2 bulan ya. Selisih 2 bulan. Luar biasa. Ya, Ya, gua nyesuaiin sama budget sih. ya. Ya maklum lah, bukan orang berada ya. Ya. Jadi Semua harus berusaha mengumpulkan. jadi mau berangkat kemana aja, mau refreshing itu ya kumpulin dana sendiri, Tabung dulu ya. tabung dulu. Jadi nggak ngebebanin orang tua sih. Mas, nih patut ditiru ini. Terus. Akhirnya ya cari-cari tanggal, nggak dapet tanggal-tanggal yang pas, jadi sabar dulu. Akhirnya dapet tiket bis, udah gitu coba cari-cari ini harga-harga hotel wilayah Bekasi. Terus dapet lah ya. Dapet di Red Doors tuh, Endorse. bukan endorse nih ya. Ya terus. Buka-buka aplikasi Red Doors, ternyata dapet yang sesuai dengan budget dompet gua. Dan di situ gua langsung lingkarin tanggal, gua positifin, gua berangkat tanggal segitu. Tanggal 21 November gua berangkat. Oke, tadi kan sudah cerita-cerita gitu. Nah, tadi malam nih perpisahan. Pesan-pesan apa yang papa mama kasih buat lu nanti di Bekasi itu, bekal apa aja? Mungkin bisa di-sharing. Ya gua kan pengen tahu juga, gua kan masih belum berkeluarga Ya, nih. betul. Jadi buat apa ya? Sedikit cerita lagi Buat nih ya. masukan juga buat gua ya. Sedikit cerita. Apa ya? Sebenarnya tuh dari awal itu orang tua gua tuh nggak ada yang keberatan ya. Mereka tuh semua ngedukung, termasuk saudara-saudara gua, teman-teman gua. Ya mereka semua ngedukung apa yang jadi terbaik buat gua. Mereka ngedukung semua. Cuma cerita semalam nih. Semalam tuh kan kita adain bukan pesta sih ya sebenarnya, apa ya? Ini cuma Syukur ya. kumpul biasa Ya, sebelum ya. gua berangkat. Di situ tuh ya kita cuma adain makan-makan doang, sama sekalian gua minta doa restu lah sama saudara-saudara gua. Nah, di situ ya pasti ada yang ngerasa sedih ya. Soalnya perpisahan ya. Perpisahan, dan kemungkinan besar gue bakalan pulang ke Situbondo lagi ya mungkin setahun sekali sih. Jadi ada beberapa, terutama tuh ibu-ibu ya, Beberapa omongan maksudnya. jadi Itu tah. bukan beberapa omongan ya, yang langsung spontanitas, langsung keluar air mata. Oh, jadi istilahnya mereka itu terharu Ya. gitu ya. Juga ada rasa sedih, nggak bisa ketemu lagi. Biasanya sering kumpul, sering guyon ya. Terutama mereka yang udah hampir setiap hari ya kumpul sama gua di depot ya. Kalau mama tuh dari awal fan aja. Cuma pas semalam gua minta restu itu, nah di situ tuh gua udah nahan tuh ya, biar nggak pecah tuh ya, biar nggak ada yang sedih tuh, Biar nggak ada yang nangis intinya. biar nggak ada yang nangis. Nah, Gua udah nahan. Ternyata mama ya wajar sih ya, namanya juga orang tua, apalagi selama ini kumpul terus ya, jarang kepisah jauh. iya. Jadi
dia langsung spontanitas, langsung nangis tuh di situ, muka dia merah. Nah di situ gua pribadi ya juga ya udah ditahan-tahan, ya nggak kuat juga lihat orang tua gua nangis, ya udah jadi gua nangis juga tuh di situ. Kalau papa ya pak Kalau papa, aman ya biasanya. kalau papa tuh orang paling tegar ya. Tapi biasanya ya kalau papa itu di balik kamar baru mulai nangis biasanya kayak gitu sih. Tapi ya tunggu sepi, tunggu gak ada orang, nah baru tuh. Atau biasanya dia pendem sendiri, jarang banget dia lepasin di hadapan orang gitu orang. ya. Ya biasa sih orang tua, Ya. khususnya orang tua laki biasanya seperti itu. Ada juga yang langsung on the spot jadi langsung menangis, ada seperti gitu. Tapi yang namanya orang tua pasti sedih lah. Ya Mana sih orang pastilah. tua yang nggak sedih anaknya berpisah gitu, apalagi melepaskan. Sebenarnya ya perpisahan ini sih harusnya ya ini jadi perpisahan yang bahagia Ya buat gua ya. bukan berarti maksudnya berat ya, Ya. mereka melepas ya. Untuk Bahagia. gua ini sebenarnya perpisahan yang bahagia, soalnya gua bakal ngebentuk keluarga baru, ngebentuk keluarga kecil gua sendiri. Gua di situ bakalan merit. Supaya tuh kalau gua tuh seneng sih, tapi ada sedihnya juga. Sedihnya ya jauh dari orang tua. Ya kalau jauhnya cuma nggak bisa terucap ya rasanya. cuma antar kota tetangga masih aman-aman aja sih. Mas saya ini lintas provinsi ya. Masalahnya Ya, dari ujung Jawa Timur ke Jawa Barat. Jawa Barat lumayan tuh, lumayan Berapa ribu makan jarak kilometer itu ya? ya, hampir 1000 kilometer lah, Hampir 1000 ya. hampir 1000. Tapi ya kita bersyukur ya sudah ada tol ya sekarang ya. Ya puji Tuhan lah, sekarang dipermudah Jadi nggak dengan sampai adanya tol. sehari lah kita bisa Ya sampai di tujuan. tiket pesawat juga nggak terlalu mahal-mahal amat ya. Cuma kalau sekarang ini kan masih pandemi nih, jadi wajib lah kalau ada rapid test tuh wajib banget. Penting tuh. Selain kita menjaga diri sendiri juga menjaga kesehatan Ya, orang lain ya. orang lain, daripada kita jadi Istilahnya apa ya? Batu sandungan lah. daripada kita yang ngularin ke mereka. Ya, betul. Jadi mending sama-sama dijaga sih. Ya kalau semalam itu dari orang tua perempuan gua, dia pecah tangis. Akhirnya di situ ya ibu-ibu yang lain juga Ikut-ikut ya. pada sedih juga, ikut nangis juga. Bukan karena ikut-ikut, karena apa? Ya. Ke bawah suasana ya. Tante, Iya. ya mereka ya juga terbawa suasana. Jadi ada beberapa orang yang memang mungkin ya udah terbiasa deket juga sama gua, hampir tiap hari ketemu, hampir tiap hari ya kelihatan di depan mata. Sekarang harus jauh-jauhan. Iya. Ya sebenarnya ya Oh berarti ya apa ya? Ya memang keadaannya selalu begitu ya. Kalau misalnya mau ke jenjang pernikahan ya. Dulu pasti ada yang seperti itu. Apalagi kalau dibilang kitanya yang bakal, ya sebenarnya sama sih posisinya ya. Kita ikut istri atau istri ikut kita, pasti ada sama-sama. cerita yang sama. Ya. Pasti ada cerita yang sama, pasti ada kisah yang sama. Iya, pastilah itu. Cuma Ya. sudut pandangnya aja beda. Bener. Oke. Cuman kalau gua, kenapa kok gua yang mau ikut istri gua? Nah, itu sebenarnya ini singkat cerita aja ya. Oke. Sebenarnya tuh gua
gua pribadi tuh pengen istri gua ikut gua, tapi setelah gua lihat usaha dia di Bekasi udah jalan ya, udah jalan. Terus gua ngerasa gua punya tantangan baru nih di sana, jadi gua putusin ya udahlah, gua aja yang merantau ke sana. Dia ada usaha, gua bakalan buka usaha juga, gua bakalan usaha sendiri ya. Jadi di situ gua pengen bener-bener jalanin berdua dengan sama Lenny. ya. Jadi planning lu itu apa usaha yang mau lu bangun di sana? Apa? Kalau dari gua itu Pondok papa mama berarti. ada 3 planning. Oh, 3 planning. Ada 3 planning yang pingin gua kerjain di sana. Cuman planning itu gua tunggu lihat tempat dulu sih, lihat lokasi ya. Jadi lokasinya nih lebih cocok untuk apa nih. Nah, gua pengennya ada 3 tuh. Apa itu? Gua pengen buka kuliner 24 jam Oke. pertama, atau gua buka bengkel, atau gua buka toko palawija, sembako, Peracangan lah ya. toko peracang. Oke. Gua pengen lihat dulu nih tempatnya nih, lokasinya nih Seperti lebih cocok. apa ya? Lebih Prospeknya cocoknya lebih kemana? kemana? Oke. Tuh. Ya. By the way, kita sudah Kita lewati udah Python masuk ya di ini ya. Kraksan ini kita udah. Oh iya sih, Kraksan ini. Kita udah masuk Kraksan. Ya tadi pagi pun Ya. jadi sedikit ada tangis-tangis lagi sih. Ya biasalah, Ya. Bro. Orang tua. Waktu gua mau pamit berangkat, jadi papa gua nganterin. Nah, mama gua nggak ikut nganterin. Iya, Soalnya tadi. muka dia udah merah. Tadi gua sempet melihat depan rumah itu tadi ya, cuma dada sih yang mamanin lu itu. Gua nikah tanggal 21 November ini, pas 1 tahun gua dari awal gua ke Bekasi ketemu keluarganya. Dan tanggal 21 2020 Langsung ya. gua nikah. Wes, mantap. Gua nikah. Orang tua gua, mereka berangkatnya menyusul Berarti nyusul ya. tanggal 16 mereka Tanggal baru berangkat 16. dari Situbondo. Berarti itu siapa aja? Papa, mama. Papa, mama, adik Adik. gua sama istri adik gua. Heeh. Terus berarti Nggak ada. berempat aja. Berempat aja. Oke. Soalnya Kerabat berarti nggak ada ya? Saudara gitu. saudara gua nggak saranin ikut, nggak saranin hadir. Gua maklumi, soalnya kan sekarang ini lagi pandemi. Terus juga lokasi jauh ya. Lokasi jauh. Kalau masalah jauh sih, kalau buat mereka tuh nggak masalah sih ya, man. Iya, Cuman iya. yang jadi masalah untuk sekarang ini COVID-19-nya ini yang berbahaya. Jadi Pandeminya ya. gue lebih saranin ya udah mereka nggak usah dateng, nggak apa-apa. Kalau Gue ngerti. kalau sini sih masih merah ya, sana apa ya? Kalau di Hitam. sana hampir hitam ya kayaknya. Hampir hitam ya. Atau udah hitam mungkin ya. Ya Gua pokoknya nggak tahu ya pasti. itu ya teman-teman. Kalau kemana-mana ya bawa hand sanitizer itu buat apa ya? Kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, kita pakai itu untuk membersihkan tangan juga. Masker ya. Terus usahakan juga diri kita itu fit. Jadi kalau sekarang sih menurut gua ya, lapar makan, ngantuk tidur gitu. Betul. Supaya apa? Imun kita itu kuat. Jaga stamina, Ya, jaga stamina. antibody kita. Soalnya yaitu COVID ini kalau
apa ya, nggak ada gejala itu loh yang bahaya buat orang Ya, lain loh. mungkin kalau untuk kita yang usia muda punya daya tahan tubuh yang bagus, Nah, mungkin kita masih aman-aman aja ya. masih bisa Cuman, bertahan. nah, Ya, yang jadi bahaya itu bagi kalau orang-orang tua. kita nularin Ya, orang tua yang punya riwayat penyakit bawaan, terus Ya. juga sama justru anak apa ya, balita gitu kan, balita. masih Nah, imunnya masih belum terbentuk, maksudnya kan imunnya mereka masih belum belum sempurna. ya belum pernah kena penyakit gini. Nah kalau kita yang usia gini anggaplah ABG ya sudah pernah kan pasti kena penyakit flu, demam gini penyakit apa. Nah jadi otomatis imunnya akan terbentuk sendiri ya. Ya, terus juga kalau orang tua itu kan kalau sudah usia udah di atas 60 juga Iya, lebih rawan, lebih mudah sih virus itu berpindah ke sana. iya. Jadi Betul. daripada kita Yang menularkan, kita jadi apa istilahnya, jadi jadi ya penular. jadi penular ya. Apa istilahnya gua lupa nih, blank lah. Iya. Daripada kita yang nularin ke mereka terus merekanya yang kenapa-napa, daripada Ya, ada kejadian yang nggak kita inginkan, lebih baik kita jaga. ya jaga. Ya, Jaga benar-benar. Mungkin ada beberapa orang yang mikirnya, ini permainan politik, ini konspirasi politik. Biarin aja. Kalau saran gue sih ya, kita nggak usah ikut-ikutan itu. Yang mau politik lah silahkan, terserah. ya. Mereka pengen makan uang negara, silahkan. Mereka pengen makan sumbangan dari negara lain, silahkan. Gua nggak peduli itu. Yang penting keluarga gua nggak tertular. Pokoknya Keluarga, jaga kita sendiri lah ya. jaga, benar-benar kita jaga keluarga kita sendiri. Kita nggak usah pedulin mereka yang Yang gini gitulah ya. Ya. Ini dari mana gini. Toh ya namanya virus ya kita nggak tahu asalnya dari mana. Kita Kalau yang betul. kalau memang dibuat ya itu bukan wewenang kita juga, kita nggak tahu. Kalaupun itu terbentuk sendiri lah, kan kita juga nggak tahu, nggak pernah Betul. tahu seperti apa. Yang pasti semuanya itu bisa terjadi seizinnya Tuhan. Kalau menurutku seperti itu sih. Terus juga nggak mudah sih kalau kita bilang tuh nggak mudah. Memang kita harus terbiasa dengan hidup yang super ribet, Ya, dan ini pola Kebersihan. hidup yang baru lah ya. dengan pola hidup yang baru. Pola hidup yang sedikit hand sanitizer, sedikit Cuci tangan. cuci tangan, jaga kebersihan bener-bener. Memang susah, memang rasanya risih, Betul. tapi Ya mau ada gimana tujuan lagi. yang sangat baik sih Ya, dari situ. Dari kita biasakan cuci tangan, kita terbiasa pakai hand sanitizer, kita benar-benar jaga jarak yang apa ya, dengan orang-orang yang sembarangan. lah, Ya, seperti itu. terutama yang mereka ada batuk atau flu lah di tempat-tempat umum. Ya, Jadi kita benar-benar jaga jarak di jaga situ. diri juga. Jaga Ya. diri. Ya pokoknya Ya. intinya seperti itu ya. Sebenarnya sih gue ada sedikit kecewa ya dari COVID ini nih. Kecewanya gue kenapa sekarang di saat gue mau nikah COVID nih muncul. Ya. Jadi kan semuanya gue ngurusin apa ya? Nah. Gue sama Lenny, sama keluarga Lenny Iya, juga, sama keluarga gue juga ngurusin segala macamnya tuh jadi tambah ribet. Oh gitu. Bener. Tapi sih menurut lu nih Iya. ya ada perspektif gini ndak? Kan di saat menikah ini kan pasti butuh keuangan yang lebih nih untuk prepare. Ya. Seperti misalnya nih acara resepsi dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan adanya pandemi ini kan hal-hal seperti itu kan
nomor sekian, yang penting Betul. pemberkatan acara untuk Sebenarnya kalau apa ya, kalau menurut gua sih Ya, ya gimana? COVID ini memang ada plus minusnya sih ya. ya Kalau untuk acara gua nih ada plus minusnya juga. Jadi Karena gimana? perekonomian sekarang ini lagi nggak stabil Ya. ya. Jadi 2 tahun inilah ya anjlok bener-bener. bisa dibilang ya kita nggak tahu nih bakalan berapa lama nih perekonomian Indonesia nih bakalan nggak stabil seperti ini nih. Ya nggak Tapi- cuma Indonesia bro, Semua sih. global ini bro. Negara lain juga banyak Ya. juga yang collab juga sih. Tapi yang jadi nilai plus dengan apa dari adanya COVID ini untuk acara yang pernikahan gini sih Mengurangi budget sih ini menurut gua. ya menurut gua ya. dari segi ekonomi ya, Ya. karena perekonomian lagi nggak stabil juga, jadi kita bisa sedikit mengurangi budget pengeluaran. Soalnya apa ya? Duh, udah undang-undang gini-gini. Ya bisa alasannya COVID kayak Covid, gitu. pandemi. Walaupun di Bali itu memang keuangan belum mencukupi ya. Kalau menurut gua perspektifnya gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet bikin acara gini gitu. Yang penting pemberkatan sah. Betul, kalau itu Udah. kalau kita mikirnya ya simple aja ya gitu ya. Tapi Ya. ini minusnya kalau menurut gua nih ya, kalau Apa itu? menurut gua ada dengan adanya COVID kayak gini, kita tuh nggak bisa benar-benar ngerayain kebersamaan kebahagiaan bareng-bareng sama keluarga Keluarga ya. besar. Betul ya. Iya sih. Loh. Oh iya sih. Soalnya kan benar-benar dibatasi sekarang ini. Betul. Kayak sekarang aja ini ya syarat buat ngelakuin pemberkatan gua di situ tuh benar-benar dibatasin untuk Yang hadir ya. orang-orang yang mau hadir di situ. Jadi di gereja dari keluarga gua itu cukup 5 orang dengan Yang hadir gua. ya. Berarti sepasang itu 10 ya. ya Ya, sepasang mempelai 10 wanita orang. 5, Betul. laki 5 ya. Oh gitu. Jadi dari gua Ya. 5 orang itu sudah sama gua ya. Oh. Jadi keluarga istri Gitu. gua 5 orang sama istri gua. Oke, berarti anggap 4 lah ya. 4. jadi 8 orang ya. Ya. Tuh. Karena soalnya gini, sebenarnya itu dibatasinya 15 orang. Tapi Kebijakan dari gereja gereja ya. ya. Cuman yang 5 orang ini kan nanti pasti ada dokumentasi, fotografer Oh, atau iya, iya. videografer. Berarti dialihkan di situ ya. Ya, terus ada pemain musik juga, 1 orang pemain musiknya. Kita batasin juga. Pemain Oh. musiknya pun 1 orang. Dia cuma main keyboard aja sekaligus nyanyi. Dan 1 pendeta, 1 penatua Oh. sebagai saksi. Jadi di situ kita benar-benar dibatasin kebijakan dari gereja. Ya demi kebaikan sih sebenarnya. Itu udah dibikin live streaming tak? Nih. Ini yang bakalan jadi hal yang baru buat gua. Pernikahan gua ada di live streaming nanti. Wes, mantep. Ya bagi-bagi link ya. Nanti gua Pasti, bagi pasti, di pasti. arek-arek. Pasti nanti Semua di wes grup, tak share nanti. di grup nanti gua share. Ini jadi hal yang baru, hal yang unik juga sih. Pernikahan gua di live streaming. Serasa jadi artis dadakan sih. Awas. Sedikit jadi artis dadakan. Cuman Ya terus terang baru ini gua baru tahu ini loh yang live streaming untuk acara Ya. pernikahan. apalagi di gereja ya. Iya. Pernikahan di gereja. Mungkin kalau artis-artis mah udah biasa diliput sama TV. Ya itu. Kalau artis menurutku banyak yang tetap jalanin resepsi tuh.
Ya banyak ya, tergantung lah, tergantung mereka sih. tergantung mereka juga, tergantung juga. keuangannya juga. Karena apa, lebih besar menurutku sih, karena kan harus menyediakan ini itu Bener. untuk biaya kebersihan dan bener-bener over apa ya, protektif lah ya, Benar-benar dari segi harus ruangan, dari benar-benar segi dijaga yang namanya ini, iya. social distancing. setauku juga Protectionnya benar-benar harus diperhatikan. piring-piring sih. itu ada alatnya, jadi dilihat bekas tangan apa enggak gitu, ada sih. Ya bisa pakai ultraviolet kok. Ah ya, itu kelihatan Yang ya. biasa kita pakai buat nerawang duit tuh, nah itu tuh bisa juga tuh. Saya. Bisa kita pakai. Oke, ini sudah jam 8.17. 8.17. Ini sudah lapar, coy. Iya nih, kita udah lapar nih. Ini sudah memasuki Kabupaten Probolinggo. Kabupaten loh, belum kota ini. Belum. Nanti kita masuk toilet saya. Boleh, bebas aja sih. Gua makanan berkuah. Iya, makanya gua ngajaknya rawon. Nah, kalau gue pribadi sih kalau keluar kota itu seneng makan yang berkuah. Pertama itu pasti rawon, kedua soto. Kenapa Udah, rawon? Nah, kalau untuk sarapan pagi itu ya, rawon tuh masih cocok, masih enak. Apalagi perjalanan antar kota gini loh. Kan kita Apalagi dingin kena AC ya, apalagi mungkin ya. kita itu juga di Probolinggo. Terkenalnya itu Jadi ya. Probolinggo, Pasuruan udah terkenalnya rawon. Rawonnya memang wah, top. Luar biasa ya. Nah, jadi ini nih sebenarnya nih jadi apa ya? Kontennya nih vlog apa sih? Itunya. Ya ini Berbagi cerita ya. momen berbagi cerita, gimana juga gua bisa mengenal Ananta Ya. secara ini ya, tadi kan share tentang mau pernikahan. Jujur gue sama Nanta ini sudah kenal sejak SD, karena dulu satu yayasan di sekolah itu, jadi salah satu sekolah swasta di Situbondo seperti gitu. Terus sempat hilang ya kita ya, nggak tahu ya waktu Ya, zaman sempat SMA miskontak itu miskontak. Sebetulnya ya nggak terlalu akrab lah, SD SMP dulu nggak terlalu akrab. Terus SMA juga bener-bener lost kontak. Nah baru setelah ini apa ya, Setelah balik lulus Situbondo. kuliah lah. Setelah lulus kuliah. Oh ya. setelah ya kuliah sih, kuliah sama lulus kuliah itu sempat kita main basket bareng ya, Masih ya. basket masih. bareng gitu. Jadi ya sempet deket lah. Singkat cerita juga usaha papa mamanya kan juga di Depot, salah satu yang terkenal juga di Situbondo. Nah, bagi kalian itu harus wajib mampir kalau di Situbondo. Jadi namanya Depot Unyil. Ya, aku suka apa ya, mie-nya di sana enak. Nah terus dari situ aku pulang, terutama waktu sakit. Nah gue itu terus terang ya, tidak nemu konco ya, tidak ada lagi. Ya, Adanya- maksudnya temen yang di Situbondo lah. Ya yang bisa hangout itu cuma Ali, Baim waktu Ya. itu. Wes dua itu tok. Jadi mereka nyeperi ke rumah support, karena aku sakit apa itu ya, oh gejala hepatitis waktu itu. Nah singkat cerita sudah mulai mendingan, gua nyoba nih ke Depot Unyil, ketemu Ananta. Waktu itu aku bingung juga ya, acara apa ya. Oh jadi ada temanku tuh dari Malang berdua sama pacarnya, ya sama pacarnya, foto untuk persiapan pertunangan seperti itu. Nah singkat cerita ketemu dengan ya ini Ananta. Singkat cerita ya, dari sini lebih akrab. Dan kalau kalian boleh tahu itu akunku itu yang bener-bener konten yang bener-bener murni pure dari gagasannya si Ananta itu, yang teh dan kopi ya.
ya nggak pure dari gua juga sih sebenarnya. Mungkin udah banyak sih ya, udah banyak yang tahu juga sama ide teh daun kopi itu, udah banyak yang buat kontennya juga. Cuman kalau menurut gua konten yang banget apa ya, bisa jadi pelajaran juga, nggak cuma buat kita tapi juga buat orang lain. Ya minuman herbal sehat kayak gitu tuh bagus menurut gua. Jadi Jadi gua usulin. mengedukasi lah ya. Jadi makanya waktu itu gue langsung ide gue keluarnya, ya udah hajar aja teh daun kopi. Soalnya karena kita juga lokasinya dekat Lokasinya ya. apalagi Maksudnya yang kita punya di masih situ. lingkup lah. Nah, untuk kopi itu Kopi memang yang terkenal ya kayu mas bisa ya. dibilang spesial lah ya. Kayu Spesial, mas, Gunung sama Ijen. Gunung Ijen. Nah, gitu. Sebetulnya kayu mas itu masih wilayah apa berdekatan ya, Kalau berdampingan Ijen ya. ini perbatasan ya. Perbatasan Lebih tepatnya ya. Perbatasan antara Situbondo dan Bondowoso. Nah, memang di sana ada PTPN ya. PTPN, Perkebunan kopi di sana. Karena kan lokasinya dataran tinggi tuh, juga udaranya bukan sejuk lagi, kalau malam itu dingin. Jadi seperti di Kota Batu, juga Kota Malang seperti gitu. Seperti Bromo ya. Jadi punya ide ke sana. Waktu itu pertama memang gua itu sama karyawannya mama waktu itu. Jadi ayo jalan-jalan ke sana. Oke. Survei lokasi. Jadi lewat Kayu Mas. Setelah itu sudah bikin video, dirasa kurang materinya untuk konten itu. Jadi aku itu nyoba juga ajak si Ananta ini. Akhirnya oke, deal. Jadi konsep waktu itu Minggu malam, deal Senin kita berangkat. Jadi kebetulan memang Senin free si Ananta kayak gitu ya. Iya betul. Jadi gua itu ngajak lu pas jam piro ya berangkat ya? Jam 7 ya? Jam 7. Jam 7-an. Kita tuh hari Minggu tuh bener-bener itu tuh konten pertama yang kita kerjain Bareng ya. Jadi konsepnya itu kita mendadak juga. Kita konsepnya mendadak, jadi agak lama, makan waktu agak lama buat konsep doang tuh. Nah, itu kita konsep kalau nggak salah sampai jam berapa itu? Sampai jam 2 atau setengah 3 tuh. Nah, jadi Iya. Pokoknya pas kita balik bubar. malam. Nah, kita bubaran tuh dari tongkrongan kita selesai konsep. Padahal kita cuma berdua ya selama itu ya. Berdua. Nah, akhirnya ya kita udah janjian nih, kita mau berangkat. Sebenarnya tuh awalnya kita tuh mau berangkatnya setengah 6 pagi. Cuma Nah, berhubung kita udah terlalu capek juga. kalau jadi bahasa Maduranya itu talambes. bangun kita kesiangan, Ya, telat. kesiangan. Ya udah kita berangkat sekitar jam setengah 7, kita baru OTW itu, baru berangkat berdua. Jadi kita berangkat itu dan masih benar-benar keadaan badan tuh Letih, ya masih capek. capek banget, Mata masih sepet. mata merah, ngantuk lah tepatnya tuh, lebih ngantuk lagi masih. Akhirnya ya udah kita selesaiin lah, kita cepet-cepet selesaiin tuh konten, kita ambil part-part konten yang kita mau, yang udah kita sesuai konsep. Selesai, ya udah tinggal edit. Bener-bener kita kerjainnya berdua sih. Dan itu terus terang, itu konten pertamanya gua itu bikin kayak gini pak. Bikin Terus terang. Jadi bikin awal ekstra. konten itu sebetulnya aku kan sakit bikin figura. Jadi aku bikin figura dari daun. kerajinan lah. Ya bikin kerajinan DIY. Jadi dari kardus, terus dilapisi daun-daun, terus dipernis, kasih kaca, jadi figura kayak gitu ya, contohnya seperti ini. Nah singkat cerita, belum satu tahun itu sudah ribuan viewernya gitu loh. Nah Dapet like-nya respon juga bagus lah. banyak kok, responnya luar biasa. Nah akhirnya mulai tertantang nih, juga mulai
termotivasi untuk bikin konten yang berkarya memang. Nah setelah itu obrol-obrol ya itu nemu ide teh daun kopi itu ya, usulan juga sih dari Tante Ananta waktu itu, juga sama dari Anantanya sendiri seperti itu. Oh gue lupa, itu tidak salah 3 kali gue take. Jadi kali. pertamanya itu gua itu bareng sama Kuku, ya betul, Kuku Felix. Jadi bareng mereka. Setelah itu yang kedua sama karyawan Mama. Ya, Karena gua masih belum tahu tembusan dari Kayu Mas itu kemana kayak gitu. Katanya kan memang bener ke Ijen, memang jalannya rusak, jadi makadam kayak gitu. Kalau mobil nggak bisa lewat situ. Nah singkat cerita, kok bagus, kok seru. Terus dirasa juga bahan untuk konten itu masih kurang. Akhirnya terakhir ending sama Ananta lewat jalur Bondowoso. Jadi ketemulah nanti di Ijen kayak gitu. Nah kalau lewat Kayu Mas itu belakang nanti daerah mana ya? PTPN apa namanya itu ya? Belawan ya, Belawan. Nah, Belawan. nanti nembus di situ sih Belawan. Cuma memang rutenya, trekkingnya sepeda motor itu luar biasa, kayak jalur pendaki, Pak. Ya, Ya pengalaman hidup lah. kalau gua sih ya dari selama kita tuh kerja bareng, kita Berkontennya. konten bareng, kita jalan bareng, wisata-wisata bareng juga, ya sama yang lain juga rame-rame. Ya gue benar-benar nikmatin sih, gue benar-benar nikmatin. Ya nikmatinnya tuh nggak cuma sekedar kita jalan-jalan, kita cuma Refreshing. butuh kontennya aja, Iya. enggak. Tapi memang kita menghidupi lah ya. Bener-bener ngerasain, nih temen yang deket, temen yang bisa gua anggap lebih dari sekedar sahabat. Ya, jadi seperti saudara sendiri ya. Jadi bener-bener ya, satu ada kekurangan, satunya ngelengkapin, yang satu ada kekurangan lagi, ya saling Melengkapi lah. saling Ya. melengkapin lah, saling support juga. Iya, iya, iya. Jadi kalau dibilang apa ya, untuk gimana cerita gua pertemanan sama Mandala sama teman-teman yang lain juga, itu bener-bener ada apa ya, ada chemistry yang bikin kita tuh makin erat, makin jadi Wah, asik. bener-bener kayak keluarga udah. Iya, iya, iya. Tapi memang bener loh. Memang bener. Bener. Pas yang gua rasakno sama dengan Gini, yang Ananta rasakan. Jadi kita berteman itu, kita bersahabat bukan cuma setahun 2 tahun. Nah, ada sahabat-sahabat kita tuh banyak sih, banyak banget. sahabat lo bukan temen lo ini. Kalau teman kan sekedar kenal, sahabat itu lebih masuk lagi. Banyak banget ya, gua nggak bisa sebutin satu-satu ya, tapi kita tuh udah benar-benar bareng itu udah lama banget sih. Udah kalau cuma hitungan 10 tahun kayaknya Kurangnya lebih lah, pasti dari 10 tahun. Terutama kayak ya ini ya, sahabat yang bener-bener udah bisa gua bilang lama banget ya, karena memang dari dulu tuh satu sekolah, dari TK satu sekolah, SMA kita terpisah itu SMA, ya. tapi tetap masih kontak-kontakan, komunikasi. ya. Kuliah lebih jarang lagi komunikasi. Setelah kita udah sama-sama kerja, kita sudah sama-sama ada kegiatan, ada kesibukan. Nah di situ tuh kita bener-bener ngerasain, wah ini nih, ini temen yang nggak sekedar teman, sahabat, bukan cuma sekedar sahabat, tapi udah hampir, Wah, udah bisa asik. dibilang nih keluarga lah. Mantap. Bener ya. Berarti sapaan itu? Sapaan. Ini yang bener-bener yang
selalu ada ya, Iya, selalu iya. ada, selalu komunikasi. Ini dari kita. sudut pandangin lu ya. Ya yang benar-benar jadi sahabat itu banyak sih ya, cuma diantaranya nih ya yang kita susah seneng bareng, nakal bareng, jadi baik-baik pun kita bareng. Siapa itu? Ada Pak Dokter Ivan, Wes, Pak Dokter Ivan, nama Anda disebut. ada Handis, Andis, oke. terus ada Charles, Charles, ya juga ada Erik, Eric, oke. terus juga ada Mandala. Adalah, sebenarnya gue adik kelas ya. Kalau dari segi Sekolah lah. sekolah pendidikan gue adik kelas dari Ananta. Terus juga ada Oki yang Wey, dia itu cuma Glory. Oki Glory. hampir tiap hari sih, kalau Oki ini hampir tiap hari dia Main ya. pasti Datang ke depot ya. ngunjungin gua lah, pasti main ke tempat gua. Jadi termasuk sahabat-sahabat yang masih banyak lagi sahabat-sahabat yang Banyak lain. nggak bisa disebut lah ya. Cuma memang benar-benar udah kayak keluarga semua sih. Iya iya. Makanya ya gue terima kasih banyak lah buat temen-temen gue, sahabat-sahabat gue, keluarga gue, buat dukungannya, buat supportnya, buat doa restunya. Amin, semuanya dilancarkan. Ya semoga next time lah kita ada waktu buat kumpul-kumpul lagi, kita buat seneng-seneng lagi. Next, Sekalipun bukan kita sendiri bro, ya tapi kita keluarga. sharing keluarga. Wah, itu kayaknya ide bagus tuh ya. Jadi kita bawa pasangan kita, keluarga, bahkan mungkin nanti anak-anak kita. Wah, ini loh temannya papa, ini loh temannya mama. Wah, kayaknya keren itu. Nah, ya mudah-mudahan kedepannya kita masih ada waktu buat ketemu. Ya betul. Kita Ya masih pokoknya bisa. inti dari pertemanan, persahabatan, bahkan seperti kayak gini relationship ya yang kita jalin ya. Kalau bisa kita itu Komunikasi jangan tetap jaga komunikasi, jangan putus perkara duit karena pinjem nggak balik lah. jangan itu kita putus cuma gara-gara jarak. aduh ya betul. Jadi kita siapa sih yang kita ajak ini, siapa sih teman sahabat? Kalau kita memang benar-benar peduli, benar-benar sayang, ya kita harus jaga, kita jalin. Jadi jangan perkara ini itu kita putus di tengah jalan seperti itu. Tahu ya, kita seperti gini sharing banyak hal ya, tentang Banyak kita pribadi, tentang pekerjaan, tentang orang tua. Nah, banyak hal. Bahkan mungkin kedepannya siapa tahu kita bisa besanan wes. Nah, betul. Anak-anak kita lah itu loh. Kita Tapi- harus jaga itu. Tapi ya kalau untuk hal yang seperti itu ya itu hitungannya kan masih jauh ya. Ya masih jauh. Masih jauh ke depan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga. Nah, tidak menutup bisa kemungkinan terjadi. juga. Tapi untuk dari pihak, kalau aku ya dari pihak gua ya, Ya. gua nggak pengen maksain kehendak gua ke anak-anak gua nantinya. Pokoknya intinya terserah anaknya ya. Selagi mereka Selagi itu baik, positif, Ya, gua pasti dukung. ya. Ya kalau mereka Gue salah sependapat jalan ya sih dengan lu. kasih pengertian aja, kasih nasihat Ya aja sih. betul. Oke. Kalau anak zaman sekarang nih ya nggak, mereka tuh Tahu nggak perlu- segalanya. nggak perlu kekerasan sih ya. Ya cukup Nggak perlu dengan kita kekerasan. istilahnya apa ya? Soalnya kalau- Menuturi ya. Betul. Sebenarnya tuh kalau kita tuh bisa ngayomi, Ya. kita bisa nasehatin, kita bisa PDKT sama mereka. Iya. Sebenarnya mereka bisa diatur. Pokoknya intinya kalau anak sekarang ya yang gue tahu ya dan gue lihat, gue rasakan ya, itu harus diomongi dengan heart to heart, Ya. hati ke hati. Ketika kita menyentuh hatinya, tes. Jadi omongan kita itu langsung dipakai.
sungguhan. Betul. Pasti diingat. Nggak perlu dengan pukulan, dengan cemooh, dengan ngomong yang nada tinggi. Wah, itu sudah ada zaman. Ya kalau dari gue sih gue bakal berusaha nggak, ya karena emang gue juga nggak suka main kasar, main tangan gitu ya, main kekerasan gitu nggak suka gue. Ya, ya. Jadi gue bener-bener bakal terapin tuh sama anak gue nantinya, janganlah main kasar, jangan gampang emosi juga. Semua itu kekerasan bisa terjadi itu ya karena emosi. Ya, ya, betul. Intinya tuh di emosi. Kita harus jaga itu ya. Jaga pergaulan mereka juga, jangan sampai mereka salah jalur, salah jalan. Sekali mereka jatuh ke lubang yang salah, bakalan selamanya mereka selamanya bakalan jadi mendarah daging buat mereka. Jadi sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit kekerasan. Sebetulnya kita sebagai orang tua nanti ya kita harus menjadi teladan, menjadi contoh. Betul. Ya, kita memang secara manusia ya kita sering salah, kita Betul. sering jatuh. Nah, tapi intinya ya kita harus, ya itu tadi kembali, kita harus heart to heart. Ya gue memang setuju kalau pergaulan itu sebetulnya memang merusak ya, pergaulan. Tapi pergaulan yang baik pun ketika anak ini melihat pergaulan yang di luar sana, loh kok kayak gitu ya, aku pengen, padahal anak ini tidak pernah berkecimpungan dengan pergaulan yang buruk, sebetulnya seperti itu. Nah, tapi karena di era sekarang kan gadget, mereka bisa ngeliat. Nah, jadi ada keinginan seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai orang tua ya kelak ya, kita harus memproteksi itu melalui apa ya, kita kasih arahan, pengetahuan. Jadi sebelum hal itu terjadi kita harus sudah masuk dulu, kita sebagai orang tua laki khususnya ya. Kalaupun anak kita cewek, laki, ya kita harus, ya itu ada waktu dimana khususnya masa pubertas ya. Nah itu yang benar-benar kita harus jaga. Belum tentu loh anak baik-baik itu karakternya baik-baik saja. Kita sebagai orang tua terkadang masih terkecoh seperti gitu. Kalau gua mikir ya dari segi perspektif, kalau ketika gua jadi orang tua nanti, gua mikir seperti gitu, ya kan? Terus juga ya memang benar sih, sekarang ini dunia gadget ini lebih bisa dibilang lebih mudah mempengaruhi otak mereka, lebih gampang jadi ngerubah mindset mereka, pola pikir mereka. Pegangannya mereka kayak itu. Ya jadi kita batasin tontonan-tontonan yang memang benar-benar mendidik saja sih ya. Iya. Jadi kalau misalkan gue ini kurang setuju nih, banyak banget konten-konten yang, apalagi konten-konten yang gamers. Gue juga gamers, gue game, gue suka game, Iya. gue main game. Tapi yang gue nggak seneng tuh ya, yang gue nggak suka tuh ya, cara mereka yang toksik, omongan-omongan yang Iya. nggak bagus, nggak mendidik. Omongan-omongan seperti itu tuh yang harus, ya yang setidaknya, yang sebetulnya nggak harus Nggak. digunakan ya. nah apalagi bisa dibilang mereka kan influencer, public figure. Nah, itu bisa mempengaruhi siapa yang melihat. Nah, yang Seperti itu. ya mungkin mereka punya mindset sendiri ya, Ya. sendiri ya. Gue nggak bisa salahin mereka yang buat kontennya, tapi setidaknya sedikit dijaga dong. Nah, Jadi kalau misalkan ada anak kecil yang nonton kan, kasihan mereka, generasi bangsa kita tercoreng di situ. ya betul. Yang harusnya mereka tuh pola bahasanya, gaya bahasanya bisa diatur, bisa
baik-baik aja, sopan santun mereka, attitude mereka ada, bisa rusak cuma gara-gara omongan-omongan yang toksik, yang kasar. Dan ya menurut gua ya ada bermutu juga sih. Ya memang minusnya di situ sih. Jadi ya gua geram aja sih sama konten-konten yang isinya begitu-begitu mulu. Padahal mereka ya seharusnya bisa lebih ya. Ya, Bisa betul. lebih dan aduh eman Terus juga kalau gitu loh. Kalau udah di konten aja udah ada contoh begitu tuh ya, anak-anak sekarang nih ya. Contohnya nih ya tetangga gue lah, anak-anaknya aja main game tuh udah bisa ngomong-ngomong kasar-kasar banget, betul. Udah bisa pakai kata-kata hewan-hewan segala macam tuh. Waduh, Ya itu sedih sih gua ngelihatnya. bodoh bro, gua juga. Kok generasi sekarang ini malah jauh lebih parah daripada generasi kita. Ya Gua ngerasa sih generasi kita ini udah parah ya, nakal. Udah nakal, udah aduh. Nggak patut dicontoh lah generasi kita nih sebenarnya nih. Tapi ternyata sekarang ini malah generasi yang sekarang ini malah jauh lebih parah lagi. Aduh. ya itu bro, tugas kita juga nanti sebagai orang tua ya kita harus memproduksi. Ya kita cuma bisa berusaha sih ya. Iya, Kita bisa generasi berusaha baru ya. soalnya memang bener bisa dibilang tuh susah, bener-bener susah sih man. Soalnya yang lebih berpengaruh ke mereka tuh pasti lingkungannya, pergaulan. Ya apa yang Kita mereka sebagai- lihat. Ya betul, sebagai Yang mereka kita lihat. cuma sebagai orang tua nantinya kita cuma bisa batasin, kita ingetin, kita nasehatin, kita jaga sih. Ada sih bro yang juga harus kita lakukan ya. Kita harus mendoakan anak-anak kita. Betul. Kalau Itu yang paling utama juga. kalau itu sih nggak perlu diminta ya. Ya, Namanya orang tua di mana-mana pun mendoakan semuanya anak pasti ya. mendoakan anaknya yang baik lah pasti. Ya, Kalau ada orang tua yang ngedoain anaknya buruk, buruk wah, wah, ya sudah lah. kebangetan itu. Oh, nggak kerasa ya kita sudah sampai di Probolinggo, udah lewat sih dari Probolinggo kita ini. maksudnya Kabupaten Probolinggo ini mau masuk ke Kabupaten apa? Probolinggo kota ini wilayah Pantai Bentar. Oh, Bentar lagi ya, Ya. udah bentar nanti. Pantai Bentar. Saya lepas bentar kita cari makan, bener-bener cari makan nih. Oke. Kita sekarang sudah sampai di tol Surabaya. Kita udah mau sampai Juanda nih, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit lagi lah kita sampai Juanda. Mungkin ya. Ini gantian nih kita tanya-tanya nih ya sama yang punya channel nih, sama Mandala. Man, Oke. Apa-apa. gimana nih kelanjutan channel ini? Ya so far ya gua kayaknya single lah. Kan nggak ada lu bro. Nanti tetap semangat loh bro, tetap optimis. Single. Jangan patah semangat. Ya mungkin nanti pasti dapat tim baru lah. Amin, Kalau amin. ada tim, kalau memang ada kawan yang bisa diajak
diajak traveling, diajak amin. adventure. Tuh, enak kok. Oke. Ya sejauh ini gue ada project sih. Ya vlog ini sama nanti gue cover lagu. Jadi ini gue lagi prepare. Perkiraan sih akhir November ini atau awal Desember. Ditunggu ya. Siap. Ya next kalau ada waktu lah kunjungi, kita ngevlog bareng di inilah di Bekasi. Kasih oke. Kalau Siap. lu ada waktu ya, Siap. Pasti gue ke sana. gua tunggu lo. Ya, Ya kita ngevlog pendek lah. Mau traveling, kalau traveling sih, kalau untuk di daerah Bekasi mungkin kalau kurang ya. Apa ya? yang berbau alam itu kurang sih, agak susah sih. Siap. Oke, ini sudah sampai. Kita Juanda. sudah mau masuk tol Juanda. Ya mungkin 5 menitan lah. Lumayan sih. Nanti kita bakal, nggak tahu, kita ketemu tumpang nggak? Kayaknya sih ketemu ini. Ya gue nggak bisa lama-lama bro. Gue kudu check in dulu nih. Oke. Soalnya ya paham lah bro. Check in di sekarang ini kan pakai validasi. Ya rapidnya juga ya. Ya validasi rapid test. Jadi harus benar-benar siap. ya harus lebih awal check innya. Dan ternyata 7.000. 7.000. Oh berarti 7.000. tadi saldonya 335 bro. 335 ya. Semangat. Next kita ketemu lagi. Mungkin nanti ketemunya di ini sih ya, Di mana? di Mandala Lamaran. Amin. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepet hilang, cepet beres. Jadi kalau Mandala tunangan atau mau lamaran nikah, gua dateng. Siap. Jangan lupa bro, gua titip orang tua gua ya, sambil ditengok-tengok ya. Siap. Nanti gua main-main lah ke sana weekend, Sabtu malam minggu gitu. Siap. Kalau bukan keluarga, teman atau sahabat yang dekat, siapa lagi? Ya coba. Kanan. Oke, kita ambil jalur kanan. Sebenarnya masih banyak agenda nih. Agenda gua sama Mandala mau rute kemana, sebenarnya banyak. Mau traveling kemana tuh masih banyak banget agenda kita. Cuman ya berhubung Waktu ya. guanya bukan harus ya, memenuhi kewajiban untuk menikah. Amin. Jadi ya mau nggak mau Mandala harus bergerak sendiri dulu. Semangat bro. Gue ini semangat sudah. Soalnya nggak ada cadangan tim sih, sedikit susah jadi. Cuma ya kalau traveling sendiri dia harus bisa survive sendiri, bisa rame-rame sendiri nih. Pasti bisa. Ya benar-benar jadi
Solo travel lah. solo, jadi single dia. Shoot sendiri, Ngomong edit sendiri, Iya, edit sendiri. edit sendiri, Ngomong konsep sendiri, bener-bener sendiri dia. Tapi nggak apa-apa bro, semua youtuber yang Semua bermula sukses dari yang situ ya. suksesnya bener-bener bukan manjat pansos ya, bukan pansos ya, bukan panjat sosial, pasti lebih awet bro, lebih awet dan lebih memuaskan. Iya sih. Beda kalau kita kontennya itu pansos. Kalau kita udah ngejual dari ketenaran tuh emang cepet sih subscriber kita naik. Konten kita banyak, tapi naiknya nggak puas kita Iya sih. kalau pansos. Ya pesan gua buat Mandala, tetap semangat aja, optimis terus, Amin. jangan pesimis, tetap semangat, Pasti bro. kejar Semangat impian, kejar karir, jangan lupa tapi kejar jodoh juga. Iyalah. Usia bro. Mungkin next time dia vlognya mungkin lebih sering sama pasangannya ya, calon pasangannya ya. Amin. Ya, Sun ya Sun. ikutin terus lah vlog-vlog pendek kita, vlog-vlog podcast dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat. Oh gini termaksud podcast ya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin ada manfaatnya, ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaat. Kita sama-sama manusia, pasti ada salah. Betul. Mohon maaf kalau ada salah. Jika omongan kami tidak penting, ya kami minta maaf. Tapi jika ada omongan yang ada manfaatnya, silakan. Bisa dibantu like, subscribe, dan share channel ini. Jadi tetap ikutin terus Terima kasih. konten-konten kami, konten-konten Mandala di channel